wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Bapak yang telah melakukan untuk pemahaman budaya positif atau melibatkan pemahaman dan berbagi pengalaman budaya positif yang disusun oleh Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan agenda hari ini, yaitu pembukaan, kemudian ada kegiatan nanti respon dan kegiatan. Untuk memulai acara ini kita awali dengan pembukaan, yaitu dengan bersama-sama membaca basmalah. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan pengalaman ketika saya pergi program JLK. Yang pertama, untuk pembahasan hari ini, konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini yaitu ada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkelindahan. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol guru. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik mampu mengubah karakter. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak membaca. Nah, ini miskomunikasi antara seorang guru terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi, silakan berpasangan. Nah, di sini ada 6 orang ya. Bu Lola sama Bu Siva, Bu Ustaz sama Bu Nan, Bu Wida sama Pak Asep. Satu orang dari pasangan tersebut mengepalkan tangan. Nah, satu orangnya merayu bagaimana caranya kepalan tangan itu bisa dibuka. Silakan dari Bu Lola atau Bu Siva, siapa yang mau mengepalkan? Bu Lola, Bu Nani yang mengepalkan. Ini Bu Wida. Nah, anggap jadi kepalan tangan itu ada sesuatu barang yang sangat berharga. Nah, jadi bagaimana caranya Bu rekannya merayu. Nah, silakan waktunya 30 detik. Bosan merayu dengan senang tangannya itu. Nah, jadi bagaimana caranya kepalan tangannya itu bisa terbuka. Nah, dibawa lah. Silakan. Bu Ida, membakar tangan silakan. Waktunya 30 detik dari sekarang. Oke. So, silakan. Oke. Bu Ida sudah terbuka. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang terbuka dan ada yang tidak terbuka. Nah, siapa yang mengontrol itu semua? Siapa? Diri sendiri. Ya, betul. Artinya seorang guru itu tidak bisa memaksakan kehendaknya tanpa ada kemauan dari peserta didik. Nah, seperti ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Nah, jadi murid itu melakukan karena ada terpaksa dorongan sesuatu.
tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bukan atas dasar keinginan orang yang merayunya, bukan. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke. Selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik juga, kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang sekarang sangat sering atau paradigma perubahannya itu adalah profil atau pelajar Pancasila, di mana ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernama kritis, berpendidikan global, berpoin. Semua modul ajar pasti memicunya kepada hal lain. Ini nilai-nilai kebijakan universal yang banyak, tetapi saya hanya mengambil dua, yaitu profil pelajar Pancasila sama Ibo Primary yang program atau EBP sikap mulia. Dari Ibo itu terdapat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lingkup kelas kita atau di lingkup sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan ini ya perlu dimunculkan sebagai mana seharusnya seorang guru menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Sesuai semboyannya Gajar Dewantara bahwa seorang pendidik yaitu menuntut peserta didiknya sehingga peserta didiknya itu mampu mendapatkan pemahaman atau nilai-nilai kebajikan sesuai untuk diri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. 3 motivasi ini biasanya terjadi ketika seorang guru Bapak Ibu pernah merasakan tidak ketika siswanya itu melakukan sesuatu karena dorongan paksaan atau takut dihukum, dia melakukan. Kemudian ada yang karena dia ingin mendapatkan imbalan, kemudian karena emang dia dari dirinya sendiri. Salah satu contohnya saya suka berdagang di sekolah. Nah, betul kan? Itu betul kan? Dari perdagangan tersebut, terkadang ada anak yang disuruh oleh saya berdagang, tetapi karena mungkin karena takut dihukum, dia melakukannya. Jadi mau. Ada juga karena anak itu ingin mendapatkan imbalan, misalnya upah. Nah, kemudian memang ada sebagian anak juga yang karena dirinya sendiri, salah satu contohnya membuang sampah, karena merasa memiliki sifat disiplin diri yang bagus, anak itu akhirnya membuang sampah dengan kemauan, karena dia memahami bahwa
kebaikan itu pasti kembali lagi kepada diri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, berarti yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika peserta didik itu adalah sifatnya eksternal, bukan dari peserta didiknya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pun sama, sifatnya masih eksternal. Karena dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Jadi bapak ibu guru harus paham dengan kondisi anak, seperti apa penanganannya, dengan cara kita mengidentifikasi terlebih dahulu seperti apa sifat anak tersebut. Apakah perbedaannya? Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi karena memiliki kepercayaan bahwa kebaikan itu pasti mendapatkan. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Awas Bapak Ibu, ketika nanti ada anak datang terlambat, jangan sampai menjustis bahwa anak itu malas. Bisa saja mereka memiliki kebutuhan bertahan hidup. Salah satu contohnya, anak tersebut mungkin bekerja dulu di rumahnya, membantu orang tua yang berdagang. Nah, itu sifatnya adalah bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, kasih sayang dan persaingan. Anak itu pasti memiliki kriteria atau sifat-sifat yang berbeda. Pasti menemukan di salah satu kelas siswa itu berbeda-beda. Nah, ada yang usil, ada yang aktif sekali. Nah, karena mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat. Kenapa sih tidak peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas, tapi malah yang muncul dalam filosofi atau pembelajaran paradigma yang baru itu adalah keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dilontarkan oleh peserta didik. Kalau peraturan kelas itu biasanya menonton dari satu arah, dari pihak sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu munculnya tercipta dari peserta didik yang mengajukan seperti apa kelasnya. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga tidak diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat. Nah, kalau peraturan kelas kan kita langsung ya, biasanya langsung muncul nih peraturan seperti itu. Tetapi untuk keyakinan kelas itu sendiri, mereka muncul dari peserta didik sehingga nanti ketika mereka yang melanggar, mereka akan tahu konsekuensinya, mereka akan paham dan mereka akan menerima. Beda dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalau langsung dari peraturan itu kadang peserta didik itu
Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk mempercayakan suasana, kita lihat dulu video terlebih dahulu. Ada satu tayangan video yang bisa Bapak Ibu saksikan. Nah, salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar terkapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengapit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu telat, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. bagus. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah mengenal saya, Bu. Kamu
malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jalan juga Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Udah kasih urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung merendah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, Baik Bu. Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.27. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada Oke Bapak Ibu guru, kita lanjutkan. Dari video yang tadi kita saksikan ada 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu guru hebat pahami. Yang pertama sebagai penghukum, kita melihat tadi bahwa posisi negatif. Nah, sebagai penghukum itu biasanya ditandai dengan ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas, dengan ada tekanan terhadap peserta didik. Kemudian kamu selalu salah gitu kan. Seperti itu. Kemudian merasa bersalah. Jadi di posisi merasa bersalah ini Bapak Ibu menjadi pemicu bahwa anak itu menganggap dirinya itu yang membuat kesalahan. Selanjutnya ada posisi teman, di mana tadi kita disaksikan bahwa ketika posisi teman itu ada bicaranya akrab seperti antara guru dan murid itu menghilang sesama temannya itu. Biasanya ditandai dengan kata-kata ayo bantulah demi bapak ya atau demi ibu ya. Kemudian ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Jadi ada kedekatan yang tidak ada batasnya. Kemudian ada pemantau, di mana pemantau ini nadanya itu datar.
selalu mengingatkan dengan perhitungan yang ada di lingkungan sekolahnya, seperti menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, seperti itu. Dan yang paling terakhir, yang kelima itu yang paling diidam-idamkan, ya, ini cukup sulit. Sebetulnya semua orang bisa, cuman istilahnya perlu pemahaman dan pembelajarannya yang berulang-ulang. Sebagai manajer, yaitu sebagai manajer itu menggunakan nanti ada segitiga restitusi, dimana sebagai manajer itu kita sebagai pendidik harus menanyakan atau alasan apa anak ini terlambat. Kemudian suka ditandai dengan apakah kamu meyakininya. Setelah ditanyakan apa yang kita yakini atau peraturan yang dibuat sebelum kejadian tersebut. Maka sebab itu keyakinan kelas itu sangat perlu dari awal pembelajaran atau tahun pembelajaran. Karena ketika nanti ada masalah, kita bisa flashback apa yang telah dibuat oleh peserta didik. Itu untuk posisi manajer. Nah, sekarang di manakah posisi Bapak Ibu sekarang menurut Ibu atau Bapak? Dari Bu Lola merasa di mana? Apa? Pemantau, Bu Sipa di mana? Seperti teman. Bu Ustaz? Pemantau Ibu Beb. Atau penghukum? Oke. Bu Nani di mana? Merasa. Jangan mengikut orang lain, sendiri aja. Manajer? Oh enggak. Udah nyampe nggak manajer? Teman kita. Merasa teman. Bu Wida di mana? Teman. Benar nih. Oh ya. Pak Asep di mana Pak Asep? Di teman. Oke. Mungkin kebanyakan itu pasti kebanyakan di antara pembuat merasa bersalah sampai pemantau. Kadang kita juga sebelum memahami ini pasti sering lah. Mana teh? Bal boy itu baik. Nah, pasti kan seperti itu. Tetapi dengan paradigma pembelajaran yang baru sekarang, kurikulum merdeka, kita dituntut untuk menuntut. Nah, sebagai pendidik kita diwajibkan memiliki pemahaman, khususnya di bidang disiplin positif, yaitu di posisi kontrol sama dulu. Jangan sampai kita ada di posisi penghukum, di mana posisi ini untuk lingkup SD mungkin untuk melawannya, atau posisi anak itu masih terdiam. Tapi kalau di lingkup SMA itu bisa saja Pak Asep digelutar ke budak. Ya. Kalau di lingkup SMA itu ketika kita ada di posisi penghukum, itu bisa justru menjadi pemarah bagi kita, bisa diserang. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi, Pak Ibu. Jadi ketika ada bermasalah yang tadi di posisi itu, nah yang terbaik menggunakan segitiga restitusi. Nah bisa di sini ada yang lebih detailnya nih, ada ini. Nah segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah terbaik, di mana ada langkah pertama menstabilkan identitas, ya. Jadi identitas anak itu distabilkan. Jadi jangan sampai anak sudah bersalah kita ungkit-ungkit terus, gara-gara kamu, ini gara-gara ini. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi istilahnya itu diterangkan. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Ya, kita memvalidasi. Kita tanyakan kepada anak, apa yang mereka lakukan salah nggak sih? Jadi jangan sampai kita yang menjustis Anda berbuat salah, atau kita langsung menuduh anak tersebut itu kamu bersalah. Nah, jangan sampai ya gunanya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jangan. Kalau sendiri juga jangan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, atau yang awal kita buat. Segitiga restitusi ini
bisa dipakai apabila keyakinan kelasnya dibuat. Kalau awalnya keyakinan kelas tidak dibuat, ya ini tidak akan bisa tidak bisa menjadi suatu penyerang untuk anak. Nanti kan kalau misalkan belum dibuat, timbulnya menjadi penghukum. Seperti itu. Terus 3 langkah yang ini, 3 langkah segitiga restitusi yang ini, bebas. Mau pertama meyakinkan identitasnya dulu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Tuh Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal. Nah, mengerjakan soal. Soalnya gampang. Nanti Bapak Ibu sendiri-sendiri atau berdua lah. Nah ini dia kasusnya. Ada kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba nih Kak, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana, kata ibu gurunya. Duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa, kata ibunya tuh. Nah, kemudian Fajar seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, pertanyaan. Pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Nih, Bu Sipa sama Bu Lola diam. Nah, Bu Ustadz, Bu Nani, Bu Wida, Pak Asep. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada teman, kemudian yang terakhir pemantau, dan yang kelima penyesuaian. Nah, dari kasus yang tadi ini, dari pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Bu Ustadz apa? Membuat bersalah. Membuat merasa bersalah. Bu Nani, Bu Wida, Pak Asep. Mantap, jawabannya betul. Kenapa dikatakan membuat merasa bersalah? Bu Sipa pasti sudah tahu. Karena ada kata-kata apa? Nah, ada kata-kata. Ya paham, betul sekali ya. Kemudian itu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, itulah ya segitiga restitusi. Jadi mohon Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, karena yang namanya anak melakukan sesuatu itu bukan karena tidak ada tujuan, pasti ada tujuan tertentu dan pasti ada kekurangan. Salah satunya mungkin karena kurang perhatian, kurang kasih sayang, perlunya kebebasan. Semua itu sangat-sangat menjadi
ujung tombak seorang guru. Jadi penanganan seperti apa itu tergantung dari Bapak Ibu guru ke depannya. Ada video aksi nyata yang saya lakukan dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran atau penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Seperti nah ini dia. Nanti jangan melihat wajah, tapi lihat video-videonya saja. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini memang ya ada dua kasus ya. Dari di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di sekolah mengenai anak-anak dengan penyelesaian yaitu segitiga restitusi, di mana ada 3 bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menentukan yang salah, Enggak. yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari itu semua kita akan menemukan atau menyelesaikan masalah ini. Dalam video kali ini saya akan membahas 2 kasus. Yang pertama dan yang kedua. Selamat menyaksikan. Nah, Best friends. Tadi saya Itu mie kepada baru tahu apa yang dilakukan di Indonesia tidak terbuat lebih jauh karena akhirnya dia bagus tuh. perbuatan pasien saya kan pernah kita membuat apa terus sekarang pasien mau gimana? di dapur di depan apa yang mau dilakukan suara senang itu tuh habis makan Nah, itu dia Bapak Ibu. Nanti yang kedua janganlah yang kedua ya. Satu aja lah cukup. Oh, yang kedua juga. iya Bu, apa nyala nggak itu? Nyala nggak? nyala aman Ini yang kedua ada kasus yang kedua. kapiran seperti kapiran Jadi HP-nya jauh sih Bu. Jadi itu biasanya dari kasus-kasus ini. ada suaranya Iya. Nah. kasus ada kapiran Kasus. kasus nate ada poster Belum. Terus materinya terus ini tulis ada
Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan dari pengalaman atau materi untuk hari ini dari ya, dari konteks budaya positif yang bisa saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita masuk ke acara respon. Nah, barangkali Ibu apa yang ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan, dipersilakan. Boleh. Begini ya, saya kan di kelas 4 ada kebutuhan dibuat dari kelas impian yang mereka inginkan seperti apa, terus ingin belajar yang seperti apa. Cuman dari awal ajaran baru sampai sekarang kesadaran untuk meyakini peraturan keyakinan yang telah mereka buat itu ya sama-sama itu kurang sekali. Apakah harus ada sanksi dalam keyakinan kelas atau bagaimana? Oke, terima kasih. Boleh kita sharing aja gini. Bapak Ibu, kalau ini salah satu contoh aja. Ada peserta didik dengan seorang guru, misalnya guru penjas. Contohnya saya. Saya dan yang lain telah melakukan pemanasan selama 5 menit. Kemudian saya melakukan materi selanjutnya. Tetapi tiba-tiba ada muncul anak yang ketinggalan dengan alasan dia itu salin terlebih dahulu. Kemudian saya hukum lari pemanasan 5 atau 2 putaran. Itu termasuk penghukuman atau hasil dari kesepakatan kelas? Coba tanya nih. Nah, tergantung apa? Kesepakatan kelas. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu di awalnya dibuat ketika ada yang melanggar, kita boleh mengajukan apa yang telah anak didik ajukan. Contoh hukumannya ketika nanti sanksinya itu misalkan kalau olahraga tuh pasti lari seperti itu boleh. Nah, asalkan di jalur hal-hal ya positif, tidak ada kekerasan seperti itu. Dan itu pun sudah disepakati terlebih dahulu ketika kesempatan kelas. Nah, berarti ketika Ibu Sipa punya murid, misalkan berisik nih ketika pembelajaran. Nah, karena mereka setelah membuat kesepakatan ketika masalah berisik, misalkan ya dengan membuang sampah atau anak itu yang itu boleh diterapkan karena itu bukan penghukuman. Nah, melainkan itu sanksi. Ada 2 ya, penghukum itu sifatnya negatif, sanksi itu netral, dan yang terakhirnya yang positifnya itu yang manajerial atau mengarahkan dia, oh kenapa nih, kamu kenapa, terus apa kekurangannya, diberikan arahan seperti itu sehingga dia ada perubahan dari dirinya itu ingin berubah seperti itu. Nah, itu boleh. Alangkah baiknya nanti Bu Sipa lebih tegas lagi kepada peserta didik tersebut. Oke, mungkin gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Mungkin gak ada lagi. Satu lagi minta pendapat apa yang saya sampaikan itu. Bu Eva, tolong matikan. Nah, enggak, matikan saja, nanti diedit. Di sini saya mewakili teman-teman yang lain, Pak Heru. Saya dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru atas materi hari ini, yang dimana kita sudah banyak membahas tentang mulai dari perubahan paradigma belajar yang baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kami para guru di sini. Dan semoga
bisa diterapkan juga sama saya dan teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih, sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali ilmu yang hari ini kita bahas dan kita terima. Terima kasih kepada Pak Asep telah memberikan penguatan bagi saya, khususnya dan menjadi suatu pemicu bagi saya untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah rekan-rekan telah mendukung kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih teman buat semuanya. Nah, akhirnya kita menginjak pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya, khususnya bagi saya kepada rekan-rekan. Semoga apa yang menjadi bantuan rekan-rekan bisa bermanfaat bagi saya dan menjadi pahala buat rekan-rekan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri doa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar